بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-An'am telah kita simak ayat ke-151. Dan langsung saja kita dengarkan kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Kiai Haji Nurul Badrut Tamam. Silakan, fadhal Kiai. Baik. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mas Kiai David, alhamdulillah, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Kiai. Ini saya walaupun sehat tapi sekarang agak prihatin. Kenapa? Karena kitanya sehat tapi di lingkungan kita banyak yang gak sehat. Bukan cuman badannya tapi mentalnya banyak yang Betul, gak sehat. betul. Prihatin Kiai. Mungkin sebelum Kiai bahas temanya agak sedih juga ngomongin soal rezeki nih Kiai. Oke. Ya. Gak sedikit orang-orang yang takut dengan rezekinya sampai-sampai cukup banyak beberapa berita yang viral itu orang tua membunuh anak karena takut miskin. Bener gak Bu ya? Ya kan? Bahkan mungkin kompak satu keluarga bunuh diri rame-rame. Nah ini hanya yang membuat keprihatinan dalam batin. Mungkin ada kaitannya nggak Kiai dengan Masya tema Allah. kita? A'udzubillahi min dzalik. Ibu bapak hadirin jamaah Masjid Babul Jannah. Jannah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tadi kita sudah mendengar surat Al-An'am ayat 151, nanti kita akan melihat juga surat Al-Isra ayat 31 berkaitan dengan anak. Ini menarik, apalagi kita diharamkan untuk membunuh anak, darah daging kita. Coba bayangkan di sekitar kita sudah cukup banyak berita itu ya Pak. Dan semoga kita dihindarkan dari itu semuanya. Amin. Kata kuncinya adalah kepedulian. Ada perangkat namanya RT, RW. Betul nggak Pak? Ada nggak? Kanan kiri kita ada yang kelaparan, lihatin tuh. Saudara kita, tetangga kita, ada anak-anak kita yang kurang pas mungkin dalam pergaulannya. Betul? Kita peduli enggak? Sudah saatnya kita peduli. Yuk kita bareng-bareng. Kita kupas di surat Al-An'am tadi sudah disebutkan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Di surat Al-An'am ayat 151. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ditambah lagi, diperkuat lagi di surat Al-Isra ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Coba kita bayangkan berapa banyak keluarga, saudara-saudara kita yang sekarang ada kejadian seperti itu. Kita ambil hikmahnya. Setelah kita menikah, pengen gak punya anak? Iya, tadi sudah disampaikan yang belum punya anak bersabar. Saling percaya, ikhtiar, terus gitu. Tadi saya cerita saya punya ponakan 15 tahun baru punya anak. Jadi yang baru menikah 1-2 tahun belum punya, udah sabar saja. Ikhtiar, terus berdoa. Nah, kalau sudah punya anak, insya Allah dijamin rizkinya oleh Allah. Betul tidak? Betul. Iya. Hewan, binatang, tadi cicak aja. Semuanya, tikus, hewan yang ada, kucing, apalagi Bu? Lengkap. Itu semuanya dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini larangan membunuh. Karena apa? Mereka enggak yakin. Biasanya keluarga yang semacam ini pendidikannya, ngajinya kurang bergaul, kurang terbuka. Nah, kita sebagai keluarga besar di RT RW sudah saatnya kita peduli dengan kanan kiri kita, saudara-saudara kita. Sepakat ya Bu ya? Penyakit kita yang ada diri kita kebanyakan penyakitnya adalah semos. Apa itu semos? Apa itu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga kita beli kulkas, kita yang sakit. Benar ya Bu ya? Ayo. Kalau yang enggak ada ya sudah. Kita manusia ditugaskan untuk bekerja, berikhtiar, bergerak. Yang penting bergerak. Insya Allah rezeki mah udah ada. Punya anak 1, rezekinya ada. Amin. Punya anak 2, ada juga. Dengan karakter yang macam-macam. Antara anak 1, anak 2 sama enggak karakternya Bu? Beda. Dulu mah gampang diatur, nak besok kamu begini enggak? Sekarang enggak. Nah besok nikah sama si A, si B dijodohkan gitu ya.
Kalau Mas Kiai David dijodohkan atau gimana dulu? Saya nyari sendiri. Sekarang kayaknya musim jodoh jarang ya Bu ya. Sekarang udah nyari sendiri, tahu-tahu udah ngomong aja sama orang tuanya, saya mau menikah gitu ya. Alhamdulillah. Kita sebagai orang tua mendoakan, terus doakan. Tadi kesuksesan seorang anak kebanyakan apa? Dari doanya orang tua. Ya. Yang setiap malam berdoa, sholat tahajud, puasa, tirakat, terus doain. Alhamdulillah. Kita juga sama. Godaan kita juga sama, selain pinjol adalah handphone. Betul? Iya, handphone menjadi tantangan buat kita. Kita tadi sudah disampaikan oleh Kiai Samsul, kita harus menjadi teladan. Enggak bisa, kita harus memberikan teladan dan contoh. Perhatian kepada anak-anak kita menjadi kunci keberhasilan kita dalam mendidik keluarga dan terus kuatkan iman, Islam, ihsannya, masukkan anak-anak kita ke pesantren, ke madrasah, terus sampai ke perguruan tinggi menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Baik. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya tadi, kalau ada anak jangan takut miskin. Anak bawa rezeki, jangan sampai karena kita stres, ya kan? Akhirnya maaf punten ya. Anak dan satu keluarga orang karena udah depresi sekali pastinya itu sampai bunuh anaknya. Bahkan dianya sendiri ikut bunuh diri, ya. Apapun, nah ini tadi kata Kiai adalah tugas kita nih tetangganya untuk peduli sama tetangganya yang susah, yang nggak makan, yang nggak sekolah. Begitu ya Kiai ya? Betul. Silakan, ada yang mungkin pengen cerita atau pengen berbagi pengalaman, tapi waktunya singkat sekali atau mungkin mau bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasanuddin, tinggal di komplek ini, penduduk 1 RT 12. Siap. Mau mohon penjelasan dan penjabaran lebih lanjut Guru Ustaz, tentang hak dan kewajiban orang tua kepada anak gitu. Terutama kewajiban, jadi mungkin barangkali kita ada kewajiban kita yang belum ditunaikan kepada anak kita gitu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Kiai. Nah, pendidikan akhlak ini penting juga. Nah, pendidikan kewajiban orang tua, kewajiban bapak, ibu, begitu juga kewajiban anak kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang kurikulum kita masih belum kuat, perlu diperkuat lagi ini ya. Jadi biar tahu nih, apa sih tanggung jawab kita sebagai orang tua? 1, mendidik, betul nggak Bu ya? Mengasuh, membesarkan, sampai dia menikah. Kalau kita punya anak perempuan gimana? Udah diasuh, dibesarin, habis itu diambil ya Bu ya? Iya, tapi nambah keluarga kita jadi tambah. Tadi sudah, kewajiban kita adalah mendidik. Keberhasilan kita sebagai orang tua, keteladanan. Yang sekarang sudah mulai turun. Bagaimana anak-anak kita mau menyontoh kalau bapak ibu kita tidak punya keteladanan? Mari kita istighfar bareng-bareng, mungkin kita sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua hilaf dalam mendidik anak. Masih ada kesempatan ya Pak ya. Terus kasih pendidikan terus, pendidikan agama yang sekarang tantangan anak sekarang sama yang dulu kita beda. Tentang lebih berat lagi. Semoga kita lebih mawas diri, lebih tahu diri, apa sih kewajiban kita sebagai orang tua. Begitu juga secara otomatis kalau anak sudah merasa diasuh, dididik, dibesarkan sampai dia sukses, insya Allah terus akan memberikan doa kepada kita semuanya. Begitu juga jangan lupa doain orang-orang tua kita walaupun sudah meninggal ataupun yang sudah mendahului kita, doain terus. Habis sholat, kalau masih hidup, dikontak, video call, minimal sehari, gak apa-apa, bagus, seneng, yang jauh seneng. Kalau bisa datengin, insya Allah.
Terima kasih. Allah, baik, alhamdulillah. Jadi Pak, tadi udah jelas ya Pak ya. Jadi kita orang tua harus kasih contoh ya, mendidik anak dengan cara yang benar ya. Kalau ngelarang ya kitanya juga ikutin ya. Kalau kita ngelarang anak begitu ya kita jangan begini. Terus kedua tadi secara spiritual juga kita mohon kepada Allah dan juga doain orang tua kita yang masih hidup maupun udah nggak ada. Ya insya Allah beri keberkahan buat kita semua. Ya bisa jadi anak kita begini salah satu teguran kita, teguran kepada kita karena ulah kita dulu. Wallahu a'lam bishawab, nggak ngerti. Ya begitu ya Kiai ya. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu atas pertanyaan. Waktunya singkat kalau ngomongin soal anak ya Bu ya. Pasti banyak yang pengen nanya, aduh gimana pengen curhat, tapi nanti deh. Habis ini kita akan dengar tausiah dari Kiai Haji Suphan Amir Kaf dengan tema hukum menunda anak. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Kiai.